Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Mawatu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermajelis ilmu dalam rangka menanti ya iftar jama'i saum sunnah Syawal ya, saum atau puasa di bulan Syawal. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan sudah semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengaji bagaimana mendidik ya anak ala Rasulullah ya sebagai uswah ya, contoh terbaik ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tahapan ya, tahapan. Ada 4 tahapan ya. Yang pertama tahap 1 ya, usianya berapa? 0 sampai 6 tahun. Usia berapa? 0 sampai 6 tahun. Kemudian tahap 2 usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian tahap 3 usia berapa? Lanjutannya 15 sampai 21 tahun. Dan tahap keempat itu usia selanjutnya 21 tahun sampai apa ini? Dewasa ya, sampai bisa jadi menikah ya, menikah. Para santri ini penting ya kita pahami. Ya, antum tidak hanya dalam posisi untuk apa belajar seperti ini, wong saya masih anak-anak, bukan. Antum dipersiapkan untuk melanjutkan tugas dakwah, menjadi ustaz, ustazah, menjadi pengasuh, pendidik, muadib, dan yang pasti tidak mungkin dihindari apa Nabi? Menjadi orang tua. Tidak mungkin mengelak ya. Setiap santri nantinya apakah jadi ibu atau jadi ayah atau abi atau umi, tidak mungkin mengelak. Maka tidak ada rugi-ruginya atau merasa nggak penting ilmu pendidik, parenting, nggak bisa ya. Ada yang terpaksa mondok ya, tapi nggak pengen jadi guru, nggak pengen jadi ustaz ya, tapi kan jadi orang tua, jadi bapak ya kan. Tuh. Tapi apa cita-citanya? Sudah habis 7 juz ya kan. Kawannya di pondok yang lama banyak. Ada satu dicampur umurnya, SD kelas 1 kelas berapa? 4, 5, 6 campur gitu ya. Kelas berapa jadi? Oh sama SMP. Ya Rabi yang paling kecil. Oh ya, SMP sama SMA ya. Oh. Ya Rabi terus nanti akan menjadi apa? Orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum. Ya. Orang-orang beriman, jagalah dirimu ya, mengilmui, adibuhum wa alimuhum ya,
adibuhum wa alimuhum. Tafsirnya menjaga anak itu, pendidikan itu mengajarkan apa? Adab dan mengajarkan ilmu. Maka tahapan pertama usia berapa tadi? 0 sampai 6 tahun, maka perlakukan anak sebagai apa? Raja. Jadi perlakuan apa? Anak sebagai raja. Raja itu apa? Penguasa ya. Dituruti, disayangi mereka dengan sepenuh hati. Jadi senangkan, diajak bermain dan bergurau. Lebih banyak apa? Bermain, karena usia kamil itu baru apa? 6 tahun bulan Januari, baru 6 tahun 3 bulan. Coba diperhatikan. Sampai kepada Ihsan kan baru 2 tahun. 2 tahun 3 bulan juga. Januari juga Ihsan. Iya kan? Coba. Siapa lagi? Anak-anak TK. Antum ada anak usia berapa itu, Mbak Tri? Dala itu usia berapa itu? 3 sampai 4 tahunan. Iya kan? Coba itu mulai, ya jelas TKA sama tahun itu 5 tahun ke bawah. Jadi pada usia itu gimana, Gri? Ya percuma, akalnya belum nalar ya, belum balik, jauh lah, belum mumayyiz, belum ngerti, belum membedakan baik dan buruk, ya Bi. Maka bagaimana? Raja tadi itu dituruti, percuma dijelasin ini dosa, belum tahu ya. Mas, ini apa namanya, bahaya. Maka colokan-colokan itu bahaya kalau sampai strum, bahaya sampai kecemplung selokan, kan banyak itu. Bahaya kalau kebakaran gitu loh. Ya. Jadi harus ekstra memperhatikannya, sebagaimana seorang majikan, seorang pelayan, anak buah, rakyat mengurusi raja. Raja kan apa-apa harus apa? Disiapin kan? Makan siapin, ya kan? Ya begitulah anak di bawah umur usia 6 tahun. Tarik adiknya umur berapa? 6. Adiknya 2 ya? Kawin 2 bulan. Memang udah nggak ngurusin adik, ngurusin anak sendiri. Ya kan? Tergambar ya, Man. Anak 6 tahun ke bawah, kamil ke bawah. Waktu terjadi pembakaran baju itu 6 tahun ke bawah itu, kamil belum 6 tahun itu. Ya, bully-bully, diejek-ejek, selesai. Dia bisa apa? Main belakang, ya, menyerang. Apa mungkin, Man? Karena diistilahkannya raja, masa raja mau dilawan? Konyol nggak? Konyol kan? Gitu. Luqman usia 12-13 melawan 5 tahun sekian. Kan belum ada 6 tahun loh. Ya kan nggak logika, kalaupun menang juga ya lucu gitu kan. Nalarnya, akalnya belum sampai ya. Jadi yang ada bagaimana seorang rakyat kepada raja, gimana Bi? Jadi ikuti ya, di ngalah gitu. Jadi yang menang sama Kamil sama Ihsan ya percuma tuh. Disuruh apa? Menurut ala Rasul dijadikan raja. Paham ya? Jangan sampai terdengar lagi ya, dulu ya SMP berantem sama SD, ngapain gitu? Iya kan? Si Akib berantem sama siapa? Aska. Oh, dulu akhirnya pasti kelas 3 lah. Ya. Walaupun itu usianya udah lewat 6 tahun, tapi kan ya nggak pantas gitu loh, terlalu gitu. Pikri, siapa ini kemarin? Apa ya kan?
Ya apa gitu, Ramadan Ramadan malah kasus, ya. Jangan ya. Kemudian tahap kedua umur berapa? 7 sampai 14 tahun. Panduannya bagaimana, Pi? Lebih 15 atau 14? Nah, Torik 14. Lebih mudah. Din 13 mau 14. Zaid 11, Rapi 12 ya. Nah, Lukman 13. Tahun ini tuh bulan apa? Masih lama nih. Ya, ini udah tahun ini, maksudnya udah April. Ya, Fikri 11. 10. Ya, berarti masuk di sini ya, 7 sampai 14 tahun. Apa panduannya? Anak dijadikan atau sebagai tawanan. Tawanan, Pi. Enggak main-main. Jadi harus dikurung. Makanya ibunya Lutfi suruh pondokin aja ini. Biar dikurung di pondok. Kemudian ya. Nah, Kring apa? Tawanan. Tawanan itu kayak di penjara berarti. Ini ngapain ini? Him. Itu aturan Nabi, bukan Nabi ngawur-ngawur. Nanti kalau Nabi bilang minta HP nanti 17 tahun itu menurut ilmu psikologi, bahaya perkembangan anak. Keluyur naik motor, ada aturan pemerintah, undang-undang lalu lintas harus usia berapa? 17 tahun. Nah, akalnya udah sampai, udah balik, bisa nahan apa? Emosi lah, bukan nafsu syahwat, ya Pak. Kendalikan diri supaya tidak emosi. Waktu itu Abi, wah Lutfi pernah sekali disuruh beli uduk, masya Allah. Ngomong, umurnya baru sekitar 13 kelas 1 itu. Waduh, habis itu Abi jantungnya, waduh. Sekali selip, apa yang terjadi? Cacat seumur hidup, nggak bisa. Belangnya tetap ada, kalau patah tetap bengkok, nggak bisa loh kembali sempurna lo udah lewat. Kalau masih kecil-kecil mungkin bisa diakal-akalin pakai sangkal putung. Kalau udah tulangnya keras nggak bisa. Ya, giginya yang depan itu numbur aspal, nyium aspal, hidungnya cuwil, itu tempel apa. Jadi maka yang penting udah bisa. Anak, ini motornya stop dulu, nunggu 17 tahun, HP-nya 17 tahun. Tapi ini siapa yang ngatur ini untuk kebaikan anak-anak itu berdasarkan petunjuk Nabi sudah dirumuskan oleh para ahli ya, ahli pendidikan ya. Harus apa kalau tawanan itu habis subirin? Diberikan apa? Ketegasan. Zaid ngapain tempat rezeki, nggak bisa, jam sekian harus pulang. Memang harus begitu. Kan itu di penjara itu kita lihat ya, dia ada jadwal disuruh ini apa beberes, disuruh belajar keterampilan, disuruh ibadah. Pokoknya semuanya ada waktu, ada kegiatannya, dikontrol terus. Nggak bisa maunya penghuni penjara ya. Anak itu masih harus ditawan ya, diarahkan terus, terutama penegakan disiplin ya, naruh baju, naruh handuk, naruh peci, naruh apa krim, seragam, keruan ya. Bentar minta lagi apa buku lah, segala-gala lah, hilang-hilang semua, kan nggak disiplin tuh. Dan berikan kewajiban tanggung jawab. Apa yang cocok, bersihin rumput di pot, di halaman, nyapu, bersihin kamarnya, nyuci. Jadi itu memang sudah ada risetnya. Apa itu riset? Penelitian, Bi. Kalau kamu lihat di HP buku nanti ada itu. Bahwa hasil dari penelitian kampus Harvard University, kampus top ya dunia, anak-anak yang dibiasakan untuk sejak kecil mengerjakan
pekerjaan beberes, cuci piring, ya, nyapu, pel, ya, itu nanti sukses. Kalau dia apa? Sejak kecil sudah dilatih. Karena itu bagian daripada pembentukan karakter dan berlatih menyelesaikan masalah. Hidup ini isinya cuma masalah. Muskilah semua. Jadi harus apa? Harus dihadapi. Nah, udah kadung lahir kata quote-nya kan, masa mau mati kan? Ya kan? Lanjutkan gitu. Udah kadung lahir, ya. Ini kalau anak-anak yang SD berarti kan, SD sampai lulus SD kan, ini 7 sampai 14 tahun mengikuti pemerintah. Kalau 7 tahun sampai tambah 6 berarti apa? 13 sebetulnya lulus SD sudah SMP kelas 1, ini 14 ya. Tadi Abi wawancara ini Nail rupanya umur 12 tahun sudah apa? Sudah balik tuh. Bayangin tuh. Udah tahu cewek-cewek, iya kan? Saya udah balik belum? Rapi udah balik belum? Udah lo, Rapi udah tuh. Rapi, ya. Zahir ini nyewek. Siapa ceweknya ini? Waduh, bahaya. Ya, 14 tahun harus. Waduh, kalau dengarkan ceramahnya Ustadz siapa itu? Salim Afillah, apa nggak ngeri ya Bisobirin? Ketika sudah balik, ini anak laki-laki mayoritas, bagaimana? Dia sebetulnya sudah harus berlatih mandiri secara apa? Keuangan juga. Enggak minta nafkah dari orang tuanya. Berarti ini kalau udah umur tua-tua gini, yatim piatu yang disantuni sama bapaknya kandung. Aslinya sudah apa? Sudah disuruh belajar hidup mandiri. Ya, semua sudah pernah itu. Anak-anak kecil sahabat Nabi yang sukses menjadi pemimpin. Mulai hafalan udah 7 tahun, ya kan udah banyak hafalannya, udah dewasa. Orang yang banyak menghafal Quran itu penelitiannya dia akan cenderung sejak kecil itu menghafal Quran dewasa dini, ya kan? Dia pikirannya mau condong ke agama dan mau berdakwah. Ya kan dakwahnya nggak ada modalnya. Mamanya pengen nih Bi, kawanmu yang nggak mondok misalnya, suruh dia buat naskah khotbah Jumat, dan habis itu suruh kultum aja lah, nggak usah khotbah. Yang kawanmu yang sekolah SMP biasa, jelas pasti dia nggak mungkin bisa. Nggak, logikanya bagaimana? Hah? Nah terus kalau tidak pernah berpikir, ya kan antum di sini Bi, disuruh mikirkan melanjutkan coba. Sekolah itu alumninya profilnya itu ngelanjutkan Nabi juga. Gimana bisa pikirannya yang punya sekolah itu? Nabi itu tugasnya apa? Yang mampu, yang kuat diemban oleh alumni pondok. Ya alumni SMP nggak ngurusin itu. Apa alumni SMP umum-umum? Cuma menjadi pekerja, masuk dunia industri. Bahkan untuk menjadi seorang ayah pun tidak ada pelajarannya, apa namanya? Kurikulumnya menjadi bapak umat, apalagi bapak di keluarga aja enggak, apalagi bapak umat ya. Kayak ayah Bobo kemarin itu kan profil bagaimana itu harusnya jadi ayah gitu, ya kan? Menjadi pelindung ayah itu kan undaknya berat gitu, memikul. Ini sudah paham kan namanya sukses dalam perspektif aktivis itu, sukses pribadi itu cuma masalah ekonomi, ya kan? Kalau ibadahnya mungkin dengan Allah sekedar hablum minallah. Tapi kita tidak pernah berhenti di situ. Sukses pribadi harus pada sukses sosial dan sukses dalam bidang agama, termasuk sukses keluarganya, bukan sendiri saja loh Bi. Maksudnya sukses sendiri itu rapi ya, sampai sarjana kerja dapat duit menikah, ya kan? Cuma gitu tok, nggak ada guna-gunanya kontribusinya untuk
masyarakat. Mungkin masyarakat kayak KDM itu kan banyak nolong sosial tuh masyarakat. Tapi kita yang inginnya bukan hanya sekedar itu, tapi mengurusi agama. Ya antum jadi ketua masjid, antum ngisi khotbah, begitu meskipun profesinya koki apa pilot apa tetap. Jangan pilot selingkuhin pramugari, ya beres ini rame viral nih kan. Iya, kalau pramugari mau dapat apa jam terbang harus selingkuh sama pilot, nggak bener ini. Kalau pilot pengen dapat uang banyak tenaganya biar kuat pakai sabu-sabu, narkoba, kan gitu-gitu robot pi. Memang di semua profesi resikonya adalah terjerumus dalam atau tergelincir dalam dosa. Walaupun ada yang profesi yang sangat dekat-dekat. Ya. Guru ini kalau guru biasa paling korupsi waktu, koreksi ngawur gitu. Tapi kalau udah menjabat bisa dia korupsi dana bos, ya kan? Masuk penjara itu kepala sekolahnya kan. Itu kalau gurunya aja relatif ya jauh paling sedikit peluang. Nah itu kamu pilih untuk selamat diri, itu pekerjaan yang selamat diri ya, selamat diri bagaimana nanti hidupnya bisa diridhoi Allah kan begitu ya. Husnul khotimah ya, nggak hanya urusannya sukses materi gitu. Santri itu bebannya itu ya. Kalau kuat nih ngurusin agama full, pokoknya Nabi itu ngurusin agama full, juga ngurus keluarga, bisa jalan, ngurus negara gitu. Nah kita ambil bagian semampunya, di mana yang mungkin. Itu ngeri kan? Ngeri rek, mau titipin agama man. Gak bisa sekolah sampai pulang-pulang gitu aja man, coba lihat nanti ya. Sore Lukman nggak ngaji ya udah. Baik, supaya cukup waktunya tahap ketiga mendidik anak ala Rasul umur berapa? 15 sampai 21 tahun. Perlakukan anak sebagai sahabat. Dengan orang tua gimana? Banyak dia dialog, dikasih masalah disuruh memikirkan solusi. Enggak langsung din ini kerjain. Enggak, kalau udah 17 tahun, 15 tahun ini gimana menyelesaikannya? Pertanyaan yang mengundang apa? Berdialog. Menurut ini gimana nih Lukman nih nggak mondok lagi nih, belum selesai ilmu fardu ainnya, sementara baru setahun misalnya. Kalau nggak mondok sorenya Lukman harus belajar ilmu fardu ain di mana ditambahannya gitu Bi. Paling nggak ada pemikiran solusi supaya apa? Di usianya balik itu juga gimana konsepnya tuntas ilmu yang fardu ain itu. Sebab kalau nggak tuntas dosa setelah balik. Tapi ini ilmu fardu ainnya baru dipelajari, orangnya sudah pada balik karena baliknya pada cepet. Yang perempuan tuh ada juga yang 10 tahun gitu. Udah haid coba. Ya. Jadi di usia 15 sampai 21 tahun ini anak diajak apa? Tukar pikiran, disubirin untuk apa namanya menyelesaikan masalah, disuruh berpikir ini gimana ngatasi masalah. Saat itu Din sudah mulai kalau ngebut naik motor udah sampai anunya nalarnya itu enggak ugal-ugalan terus ya. Kemudian berikutnya tahap keempat 21 tahun ke atas ini anak diberikan ya, putuskan sendiri ya Bi, putuskan sendiri masa depan ya. Sudah boleh nikah itu menurut undang-undang umur berapa? 21 tahun. Bebaskan anak dan berikan keleluasaan bertindak asal ini tetap aja ini tidak bertentangan dengan syariat. Dia pengen ternak, oh boleh. Oh dia pengen melihara ini, oh boleh. Oh pengen dagang juga, Pi, boleh. Tapi apa? Yang penting ilmunya disiapkan juga. Kalau dagang harus tahu hukum-hukum jual beli yang halal, jangan sampai jual belinya haram ya. Kemudian Abi menambahkan ya, ini antum kan mau persiapan ujian nih ya.
Kita itu tidak boleh ya, tidak boleh mengecilkan potensi ya. Antum sudah tahu belum, orang di kita itu diukur pinter dari ilmu apa? Matematika. Dianggap pinter gimana man? Kalau jago matematika nomor 1 ya, kemudian sains, bahasa, iya kan? Tapi agama dan kecerdasan yang lain tidak dianggap, ada enggak? Ya, maka antum gali potensi kecerdasan itu ada banyak. Ada kecerdasan majemuk ya. Coba Abi bacakan cepat ya. Bukan hanya intelligence question, tapi ada multiple intelligence. Ini mumpung ini. Logika matematika, linguistik verbal, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Dikit lagi, naturalis ini orangnya jadi petani, senang dunia alam, Lutfi ada itu, hewan-hewan gitu. Interpersonal nih jadi pemimpin, jadi konselor, jadi ustadz. Dia bisa memahami orang. Ya. Intrapersonal itu jadi pemikir, dia memahami diri sendiri, bisa menjadi filosof, ahli berpikir. Kinestetik jasmani ini atlet, ya ahli bedah bisa. Musikal ya jadi penyanyi. Visual spasial ini jadi desainer, merancang itu. Linguistik verbal ini jurnalis, dosen, tukang ngomong, public speaking. Matematika ya jadi insinyur, ilmuwan, arsitek gitu. Jadi bukan hanya satu ya, jadi bukan hanya matematika dan bahasa, ada 6 sisanya, itu yang harus digali ya. Namun bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.